Sudah jelas hadisnya. Kemudian yang ketiga, warawa Muslimun an Ummi Salamah, dan meriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Rasul, beliau janda. Nah, di sini menariknya kisah di mana Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa. Ketika itu Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Kemudian terjadilah ya namanya meninggal orang terdekat, pasti kan akan sedih ya. Pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah biasanya ketika ditinggal mati oleh orang terdekatnya, mereka tidak hanya sekedar menangis, tidak hanya sekedar buka menangis, tapi juga niyahah. Apa itu niyahah? Meratap, nangis sambil meraung-raung, nangis sambil mukul-mukul wajahnya, merobek bajunya, jambak orang lain gitu kan. Alhasil ngamuk lah, seperti nggak terima dengan musibah yang menimpanya. Tapi Ummu Salamah termasuk orang yang tegas, orang yang dapat menerima musibah yang dialaminya. Annaha qalat, bahwasanya Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, idza hadartumul maridha, kalau kalian menghadiri menjenguk orang yang sedang sakit, yakni sakit yang menyebabkan seorang mati, artinya sakit keras gitu ya. Kalau kita sempat menghadiri orang yang sedang sakit keras ya, artinya itu sudah sakit yang menyebabkan matinya dia. Awil mayyita, atau kalian hadir ya, pada sosok jenazah mayit ya. Kalau ada mayit atau ada orang yang sakit, faqulu khaira, maka ucapkanlah khair. Apa itu ucapan khair? Kebaikan. Ucapkanlah yang baik-baik. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita biasanya malah dijadikan khair gitu ya. Padahal maknanya sebetulnya ya, faqulu khairan, perintah dari Rasul Muhammad SAW untuk mengucapkan ucapan yang baik-baik, bukan untuk mengucapkan khair. Tapi nggak jadi masalah, karena ketika mereka para jam mengatakan khair ya, mereka mengucapkan karena ada persaksian dari salah seseorang akan kebaikan orang tersebut. Ishhadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Nggak jadi masalah ya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa redaksi hadis ini maknanya, maksudnya adalah bahwa perintah Rasul Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di hadapan orang yang sedang menghadapi kematian, atau di hadapan mayit, atau ketika seorang sudah tiada, maka sudah nggak perlu lagi diungkit-ungkit kesalahannya. Yang perlu diceritakan, dikisahkan adalah kebaikan-kebaikannya. Maka kita sering mendengar manaqib atau biografi seorang pada haul yang diadakan ya, haulnya. Maka pada haul tersebut dibacakanlah manaqib, kalau itu mereka para ulama ya, atau orang-orang soleh. Dibacakan manaqibnya, bagaimana sepak terjangnya, supaya kita bisa mempelajari bagaimana orang tersebut ya, bisa menjadi orang yang soleh gitu kan ya. Maka dibacakan manaqibnya dan mulai pertama sampai terakhir. Walaupun sebetulnya setiap manusia punya kesalahan atau tidak, pasti punya kesalahan, tapi nggak disebutkan di situ. Masa disebut juga kesalahannya? Dulu pernah begini, pernah ini, nggak mungkin, nggak boleh. Apalagi kalau memang itu dia betul-betul istiqomah dalam kebaikan, walaupun pasti setiap namanya manusia ada melakukan kesalahan. Maka kita diperintahkan untuk mengatakan terhadap mayit tersebut, terhadap orang yang hadir di depan kita berupa mayit itu, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Jangan malah menceritakan, oh iya dulu begini, oh iya dulu begitu. Kenapa? Fa'innal malaikata tu'aminuna ala ma taquluna. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan.